alasan kenapa banyak sekali YouTuber yang sekarang nyerah atau lanjut dalam konten itu relatif untuk keputusannya. Kenapa? Karena ada beberapa faktor yang mungkin kita bisa ambil untuk sebagai keputusan. Di sini gue mau ngebahas faktor ini dari sudut pandang YouTube yang gue pernah punya. Sebenarnya sebelum gue ngebuka kamera, gue mau punya sebuah channel YouTube. Namanya adalah, ya kita nggak sebut nama lah ya. Jadi ini kontennya adalah konten game, dimana gue bikin game setiap Sabtu Minggu gue upload. Dan kesalahan gue adalah kebanyakan video short. Sebenarnya video short ini betul sekali untuk menaikkan subscriber dan jam tayang. Namun kalau kita gas terus, kita pacu tanpa ada video panjang, otomatis video panjang akan tergusur dan kita sebagai kreator akan mendapatkan penghasilan yang sangat jeblok. Ya, karena penghasilan konten kreator itu bukan dari seberapa banyak penonton juga. Ada beberapa faktor lain, misalnya RPM, nilai tonton rata-rata, iklan yang diputarnya juga ngaruh, teman-teman. Oke, jadi gue mau ngebahas ini. Yang pertama adalah karena saling support. Saling support di Facebook atau di grup Telegram itu sebenarnya agak berbahaya sekali. Kenapa gue bilang berbahaya? Karena ini akan membuat sistem YouTube yang acak-acakan. Ya, dimana nanti kita akan terdeteksi sebagai situs eksternal. Kalau kita buka video nih dari Facebook misalnya, atau kita dari Telegram, itu kita akan terdeteksi sebagai eksternal. Jadi dimana YouTube menilai ini view yang kita dapatkan itu dari eksternal, bukan murni dari YouTube atau penelusuran atau rekomendasi. Nah, yang harus kita kejar dalam konten adalah bagaimana video kita itu mendapatkan tontonan yang murni dari YouTube, yaitu penelusuran, rekomendasi, dan masih banyak lainnya. Kalau misalnya kita mendapatkan link dari teman, direkomendasiin teman, bukan kita sendiri, itu oke, nggak masalah. Jadi gue akan membahas ini. Jadi pengalaman gue itu yang pertama kali gue mulai adalah sama, gue melakukan itu juga, dan kesini-sini ya gue adalah membiarkan berjalan sendiri. YouTube itu bukan manual dikerjakannya, dia punya sistem algoritma sendiri. Namun kalau kita sebagai yang pemula itu pasti sangat susah sekali untuk naik ke atas. Kenapa? Karena masih dianggap baru dan video kita mungkin tidak direkomendasikan. Karena sepi sekali, bahkan kalau orang ngeliat pun karena dikit penontonnya, dia nggak segan gitu loh. Nah, gue akan kasih solusinya. Jadi teman-teman kalau mau rame, teman-teman bisa bikin konten juga di TikTok atau di Instagram. Kenapa? Karena dengan ada banyaknya sosial media yang kita punya, itu bisa buat kenaikin view juga. Dimana kalau di TikTok bisa juga dimonetisasi, dan apalagi di video TikTok, teman-teman yang mungkin suka bikin video pendek, buatlah di TikTok, namun di YouTube teman-teman panjang, buat video panjangnya. Ini penting sekali agar agar kita sebagai kreator bisa mendapatkan penonton yang lebih banyak, jangkauannya lebih banyak. Karena sekarang yang gue tahu adalah orang sekarang lebih cenderung nonton video pendek di TikTok dibandingkan video panjang di YouTube. Teman-teman kalau nggak belajar bagaimana cara mengelola TikTok, cara monetisasi, cara membangun branding, itu akan susah sekali untuk mendapatkan view juga dan mendapatkan penghasilan. Kalau teman-teman paham bagaimana melihat kondisi sekarang, di mana orang cenderung lebih suka nonton video pendek, tapi lama sekali, misalnya scroll TikTok 2 jam, itu kan lama. Nah, jadi dengan kondisi seperti ini, teman-teman harus ngaca nih, gimana sih ini penonton ini bisa nonton video gua gitu loh. Kalau kita, dan kesalahan gue adalah tidak belajar, ya, fokus di YouTube, otomatis channel jadi nggak beres, dimana penghasilan rusak, sistemnya rusak, semuanya rusak. Oke, di sini yang kedua adalah teman-teman harus sabar. Jadi kunci YouTube itu nggak hanya ngupload setiap hari, sabar pun perlu. Kalau misalnya kita ngonten, tapi kita nggak sabaran, kita ngeluh mulut tiap hari, nggak ngupload tiap hari, curhat terus ke teman atau kemana, ya nggak ada hasilnya. Iya, gue tahu konten itu lama. Jadi teman-teman kalau konten itu jangan jadikan pekerjaan utama, jadikan ini sampingan aja. Kalau teman-teman ini utama boleh, tapi dengan syarat ketika sudah besar penghasilannya. Misal penghasilan sudah cukup untuk biaya makan sehari 1 bulan, oke.
Tapi kalau untuk masih channel-channel pemula, saya sarankan untuk tetap mempunyai pekerjaan utama. Dan untuk membangun fondasi, karena YouTube ini tuh nggak hanya ngupload video doang, itu juga perlu beli alat teman-teman. Ya, alat itu juga sebagai penunjang kita dalam membuat konten. Contoh teman-teman nonton video ini, gua nih pakai tripod dan ada mic-nya gitu loh. Jadi nggak hanya handphone doang dan internet pun harus bayar. Jadi teman-teman saya sarankan adalah untuk memiliki pekerjaan utama juga. Jangan hanya fokus untuk bikin konten ya. Nah, jadi itu ada beberapa pengalaman yang mungkin gue bisa sharingkan. Dan yang terakhir adalah teman-teman harus evaluasi juga. Jangan hanya konten, jangan hanya ngupload setiap hari. Misalnya ngupload seminggu 2 kali video. Jadi teman-teman harus evaluasi dan harus tahu kapan waktunya berhenti, kapan waktunya lanjut. Karena kalau teman-teman cuma ngupload doang tapi nggak tahu kapan gua harus out dari YouTube, kapan gua harus bikin channel baru, kapan gua harus mempertahankan, kita nggak bakal bisa berkembang teman-teman ya. Jadi dengan ada video ini teman-teman semoga terfasilitasi. Sekian dan terima kasih.